Halo Sobat Sabah, apa kabar? Bertemu lagi di Balai Sabah. Mudah-mudahan Sobat Sabah selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Tidak terasa kita telah memasuki musim penghujan Sobat. Nah, di musim seperti ini ada yang harus diwaspadai, terutama buat Sobat Sabah yang menggeluti bisnis ayam pedaging atau petelur. Ya, betul sekali. Musim penghujan adalah musim outbreak penyakit Sobat. Baik kasus bakterial, kasus mikal maupun kasus viral marak terjadi. Semuanya memiliki dampak ekonomis yang tidak sedikit. Nah, tentunya Sobat Sabah tidak mau merugi bukan? Nah, selain faktor tantangan lapangan yang meningkat, faktor stres pada ayam menjadi pemicu terjadinya outbreak Sobat, seperti heat stress. Di musim pancaroba seperti saat ini, di mana hujan baru mulai terjadi dan panas masih terjadi di siang hari, maka di lingkungan terjadi penumpukan panas dan kelembaban Sobat. Itu yang membuat ayam kita sangat stres karena angka heat stress index otomatis naik tinggi. Nah, ini harus kita atasi, nggak boleh kita biarkan. Semakin stres itu menjadi pemicu munculnya kasus-kasus outbreak di lapangan. Untuk melakukan pencegahan penyakit, kita bisa monitoring kesehatan kepada hewan ternak kita Sobat. Banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain memperketat biosecurity, mengurangi faktor penyebab stres seperti mengurangi efek dari panas atau dingin yang dirasa ayam, kemudian mengurangi efek amoniak dari kotoran, kemudian yang terakhir yaitu memastikan tingkat kekebalan ayam dalam keadaan atau kondisi yang baik Sobat. Kita bisa melakukan uji serologis, mungkin banyak yang sudah menjalani ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengambil sampel darah dari hewan ternak kita Sobat. Nah, sampel darah ini bisa kita kirim nanti ke laboratorium. Misal Sobat bingung, gampang Sobat, tinggal kontak supplier terkait, baik dari pakan atau dari obat atau dari yang lainnya. Mereka bisa membantu. Nah, sampel darah ini itu nantinya akan diuji serologi Sobat. Nah, ini biasanya menggunakan metode HI dan metode ELISA test. Apa itu HI? Apa itu ELISA? HI adalah uji penghambatan hemaglutinasi Sobat. Uji ini mengukur konsentrasi relatif dari virus, bakteri ataupun antibodi di dalam tubuh ayam atau di dalam darah ayam. Nah, uji HI ini biasanya kita terapkan untuk ND dan AI. ND biasanya kita uji dua hal Sobat, yaitu ND G7 kemudian ND Lasota, karena dua hal itu yang biasa kita vaksinasi di lapangan. Kemudian untuk AI sendiri kita juga lakukan dua hal. Yang pertama kita uji AI untuk clade 232, yang kedua kita uji untuk AI yang H9. Satu lagi yaitu uji ELISA. ELISA ini apa? ELISA adalah uji serologis menggunakan indikator enzim untuk mengukur antigen atau antibodi ayam. Biasanya uji ELISA ini kita terapkan kepada kasus seperti IBD dan IB, Gumboro dan IB ya. Hasilnya itu nanti akan mencerminkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut seberapa jauh. Ada yang biasanya kalau HI test itu dicerminkan dalam log 1 sampai log 12 atau lebih dari itu. Angkanya akan sangat bervariasi Sobat. Nah, itu tinggal nanti didiskusikan apakah angka tersebut protektif terhadap penyakit yang ada di lapangan atau memang harus direvaksinasi agar menjadi naik atau menjadi protektif. Semisal terlalu rendah, itu bisa kita lihat dari
hasil log 10 pangkat berapa, 10 pangkat berapa. Biasanya kalau ND G7 angkanya jauh lebih tinggi daripada ND Lasota. Kalau ND Lasota akan biasanya kita sebut protektif kalau log 10 pangkat 6 sampai log 10 pangkat 8 atau 9. Biasanya kalau habis vaksin agak cenderung lebih tinggi, mungkin 10 pangkat 9, 10 pangkat 10 sampai maksimal 12. Tetapi bisa kebalikan, kalau tinggi tetapi CV-nya terlalu rendah, itu biasanya terjadi outbreak. Tinggal dilihat dari gejala klinis atau dilihat dari produksinya, ada drop atau tidak, ada perubahan warna kelabang atau tidak. Untuk petelur sobat ya, untuk broiler atau pedaging biasanya ada gejala klinisnya, kematian naik atau ayam mengantuk atau nafsu makan drop dan lain-lain. Itu bisa dilihat di lapangan sobat. Ini contoh ayam yang sakit ya. Ini ayam setelah kita bedah ada kasus virus, suspeknya mungkin ke arah AI sobat ya, tapi nanti akan diteguhkan dengan hasil serologi dari laboratorium. Ini kita sedang melakukan pengambilan sampel darah yang nanti akan kita ujikan di lab. Nah, untuk yang kedua, untuk uji HI yaitu AI, kita ada uji untuk clade 232 dan clade H9, jenis H9. Nah, dua hal ini tinggal dilihat apakah dua-duanya kita lakukan vaksinasi sobat. Kalau memang dua-duanya dilakukan vaksinasi, kita tinggal melihat apakah titer yang ada itu protektif atau tidak. Semisal ternyata hanya salah satu yang kita vaksin dan ternyata dua-duanya muncul di angka yang cukup tinggi, berarti memang ada tantangan lapangan terhadap yang tidak divaksin itu sobat. Nah, itu bisa kita jadikan acuan untuk apakah kita memerlukan revaksinasi atau tidak. Yang jelas monitoring kekebalan tubuh itu mutlak dilakukan, apalagi musim pancaroba seperti saat ini, dimana kalau dari data di lapangan itu ada peningkatan 2 kasus. Yang pertama adalah kasus Newcastle disease atau ND, yang kedua kasus AI ya sobat ya. Kebanyakan yang di lapangan kasus H9. Kalau orang menyampaikan di lapangan itu biasanya kasus disebutnya kasus 90-40 gitu ya, atau dari 90% drop sampai ke 40% gitu. Yang perlu diingatkan adalah ketika ayam terserang outbreak viral, sebaiknya jangan direvaksinasi live. Itu yang menjadi perhatian. Kenapa? Karena itu akan memperparah kondisi si ayam, karena sedang outbreak, ada tantangan di tubuh, ayam stres. Nah, kita tambahkan virus hidup di dalam tubuh ayam. Sebaiknya kita tunggu sampai mentok baru kita revak. Kalaupun mau direvak, kita lakukan dengan vaksin kill vaksin. Itu yang harus diperhatikan sobat ya. Terus kalau ditanya apa yang harus kita lakukan ketika terjadi outbreak, ini baik ND, AI ya maupun IB ya, infectious bronchitis. Jadi yang harus kita lakukan adalah pemantauan terhadap feed intake-nya dia. Nafsu makannya dia itu harus dipantau betul, harus dirangsang betul untuk terus makan, feed intake-nya terus membaik, sehingga ayam tidak drop secara body, tidak drop secara produksi terlalu besar. Kalau terjadi outbreak biasanya ayam tidak mau makan. Nah, kalau kita tidak bantu, kita tidak pacu, ayam semakin bobotnya turun dan semakin recovery-nya akan sangat lambat. Boleh kita memberikan suplemen tambahan seperti multivitamin atau yang lain, sifatnya untuk membantu kondisi si ayam tersebut sobat. Nah, itu hal-hal mungkin yang harus diperhatikan ketika
menjelang musim penghujan ya. Ini di akhir-akhir tahun seperti ini masih pancaroba tapi sudah mulai curah hujan tinggi. Siang hari masih panas tetapi kelembapan sudah naik. Nah, tentunya sobat harus waspada. Untuk yang di broiler, kasus gumboro sangat marak terjadi saat ini karena stres yang berlebih menyebabkan efek imunosupresif untuk ayam. Harus diperhatikan, dan penanganan gumboro saya yakin sobat semuanya sudah paham ya. Berikan untuk tenaga, biasanya di lapangan dikasih air gula, dikasih pereda demam seperti paracetamol, atau untuk menetralisir ginjal ya untuk menangani gumboro. Hal-hal tersebut saya pikir sobat sudah menjalani dengan baik di lapangan. Mudah-mudahan ternak kita, ayam kita semuanya sehat, termasuk diri kita sobat. Jangan melupakan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Walaupun bagaimana virus baik di ayam maupun di manusia, seperti saat ini yang marak di manusia yaitu COVID-19, itu akan selalu ada sobat. Kekebalan ayam harus kita jaga, kekebalan tubuh kita juga harus kita jaga. Salam sehat selalu. Ikuti terus channel Balai Sabah di video-video yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu lagi.